Awalnya gue mikir gue harus pakai tas gunung yang bener-bener enak nih di punggung gue ketika mendaki gunung. Apalagi ini ke Gunung Kerinci yang memang jalurnya itu jauh dan terbilang sulit. Dan kita sama-sama cari tahu di sini di Gunung Kerinci ini nyaman atau enggak nih si area geyser ini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Kita udah di pintu rimba Gunung Kerinci via Kresik Tuo nih, bisa lo lihat di sini. Dan di sini pintu rimba yang baru katanya. Yang tadi tuh udah yang lama, jadi ini pintu rimba yang baru. Di sini di pendakian Kerinci kali ini gue membawa tas carrier dari Area Outdoor Gear nih. Ini tas paling baru nih dari Area Outdoor Gear. Dan ini serinya Geyser 60 liter. Gue pakai Geyser juga dan si Adi juga pakai Geyser. Jadi gue sama si Adi pakai tas yang sama, tas terbaru dari Area Outdoor Gear. Kapasitas 60 liter dari serinya Geyser. Di sini gue akan mencari tahu kenyamanannya kayak gimana sampai ke shelter 3 nantinya. Kemungkinan untuk perjalanan kali ini, untuk di video kali ini mungkin untuk hari ini kita sampai shelter 1 aja. Nanti di pos-pos selanjutnya gue kasih tahu gimana sih rasanya back system, terus nanti pelan-pelan gue kasih tahu juga ada pocket apa aja, gue di sini nyimpen apa aja. Pokoknya untuk konten kali ini dari Area Outdoor Gear bakal ada 3 video. Ada carrier, terus ada jaket gunung, sama ada sleeping bag juga nantinya, sama tas summit juga. Oke, kita lanjut ke pos-pos berikutnya untuk nyari tahu gimana sih rasanya si Area Geyser 60 liter ini. Katanya ini tas carrier paling baru dan banyak banget diminta dari kemarin. Oke, kita lanjut ke pos 1. Oke, yuk. Awalnya gue mikir gue harus pakai tas gunung yang bener-bener enak nih di punggung gue ketika mendaki gunung. Apalagi ini ke Gunung Kerinci yang memang jalurnya itu jauh dan terbilang sulit. Awalnya gue mikir gue kayaknya harus pakai tas Eiger yang Equator Trek yang udah ketahuan enak, atau Osprey yang Atmos atau Aether yang anti gravitasi yang udah ketahuan enak juga. Semua orang udah tahu. Cuman ketika gue pikir lagi, gue justru harus men-challenge diri gue. Gue nggak bisa pakai tas gunung yang emang udah ketahuan enak, semua orang udah tahu. Makanya ketika gue ngelihat Are ngeluarin tas terbaru serinya Geyser 60 liter, gue tertantang nih. Ditambah lu semua pada minta Are Geyser ini untuk di review. Adalah sekalian gue pakai aja nih si Are Geyser ini. Dan gue pun sama-sama belum pakai, dan kita sama-sama cari tahu di sini di Gunung Kerinci ini nyaman atau enggak nih si Are Geyser ini. Kita udah sampai ke pos 1, pos bangku panjang. Bangkunya dari sana, nih, dari sono sampai ke ujung sono. Panjang banget ini, 20 orang juga kayaknya muat ini mah. Nih ada pos bangku panjang. Sejauh ini sih yang gua rasain untuk si carrier Area Geyser ini, tadi sempet agak kurang nyaman di bagian shoulder strapnya. Agak beban tuh kebanyakan di shoulder strap nih, cuman gua setting lagi tadi. Akhirnya dikencengin lagi di bagian hip belt. Jadi sekarang bebannya kebagi 2, di bagian hip belt sama di bagian shoulder strap ini seimbang lah. Jadi nggak terlalu ngebeban banget di pundak lu nantinya. Dan busa-busanya sejauh ini aman. Sirkulasi udara juga aman di bagian back system sini yang nempel ke punggung ini. Shoulder strapnya juga ini mirip banget sama si Atmos sih menurut gua. Jadi si Geyser ini untuk kualitas shoulder strapnya gua rasa, yang gua rasain itu lebih mirip Atmos. Dan di sini gue tadi nyemil, di sini kan ada hip belt. Tadi gue ngabisin 1 ot koko nih. Jadi sampahnya di sini juga, jadi nggak mungkin gue buang sembarangan. Jadi hip beltnya bisa untuk cemilan-cemilan, sama di sini ada minyak kayu putih, terus ada bat gosok sama permen karet. Kalau untuk si P3K sama headlamp nih ada di sini. Headlamp, P3K sama ponco. Jadi ketika tiba-tiba hujan lu cepet ngambilnya. Ketika tiba-tiba ada yang sakit hatinya, ya elah sakit hati. Sakit apapun itu bisa langsung cepet lah pengambilan P3K-nya. Sama headlamp takut kemalaman. Cuman kayaknya kita cuman sampai shelter 1 doang langsung turun lagi ya. Enggak. Langsung jadi nginep dulu di shelter 1 untuk hari pertama.
Jadi sih kemungkinan nggak terlalu malam nyampainya, tapi tetap headlamp persiapin di sini juga. Oke, sejauh ini si geyser ini, area ini aman banget. Jadi tinggal setting-setting aja. Kalau masalah berat atau enggak, berat lah, namanya juga bawa beban ya. Jadi berat lah. Cuman yang kita pengen tahu di sini, sejauh jalur Gunung Kerinci itu sakitnya di mana aja, nggak enaknya di mana sama enaknya di mana. Sejauh pos 1 sih belum nemu nggak enaknya di mana kalau menurut gua. Oke, kita langsung ke pos 2. Kita lanjut ke pos 2. Nanti kita di sini dapetin 2 testimoni. Gua pakai array geyser, si Adi pun pakai array geyser. Cuman si Adi bedanya lebih berat dibandingkan gua karena dia bawa beberapa gear juga. Kayak stabilizer gimbal dia bawa, sama sedikit logistik juga dia bawa, sama perlengkapan untuk memasak juga. Jadi nanti kita cari tahu juga testimoni dari si Adi array geyser ini. Di jalur ini kita menemukan jalan yang harus dilalui itu jongkok. Harus jongkok ini. Jongkok sambil bawa beban. Gue gak kebayang si Adi bebannya berat banget itu. Gue aja yang beratnya gak seberat si Adi susah. Dari pos 1 ke pos 2 kita dikasih jalur yang harus merangkak, lebih cenderung jongkok si jalannya tuh. Aman. Aman. Om, hati-hati. Nuhun ya, hati-hati. Kalau lu semua ingat ketika gue mendaki Gunung Prau, gue pakai area Atmos dan gue bilang di situ shoulder strapnya lumayan agak pedes di pundak gue. Dan gue ketika pakai area geyser ini pun ada ketakutan itu karena dari pos 2 ke pos 3 ini jalurnya itu udah lumayan menanjak. Ya tapi kita sama-sama tahu lah nanti di akhir pedas atau enggak di pundak untuk shoulder strap dari area geyser ini. Tadi kita udah melewati pos 2, pos 3, baru aja kita jalan dari pos 3 dan kita sekarang lagi OTW nih ke shelter 1 karena rencananya kita mau nginep di shelter 1 untuk hari pertama ini. Sejauh ini untuk area geyser ini aman, di pundak gua nggak kerasa sakit, nggak kayak si Atmos yang gua pakai di Prau itu kan langsung kerasa sakit di pundak. Kalau ini nggak, karena gua tadi lihat-lihat lagi, oh ternyata ini untuk si busanya ini lebih tebal sedikit nih, nanti gua lihat dah. Cuman ya sampai sejauh ini aman. Tidak ada rasa sakit atau pedes di pundak ataupun di pinggang. Ini jalurnya lumayan agak curam nih. Kita bareng-bareng aja ngelangkah pakai array geyser 60 liter ini. Yuk. Oh shit. Oh, mantap sekali. Nah biasanya kalau kayak gini, di jalur kayak gini, si carrier itu lebih narik ke belakang. Tapi kalau ini aman karena ini seimbang gitu, nggak terlalu ngejomplang ke belakang dan nggak terlalu ngedorong ke depan juga. Jadi harus pinter-pinter nyeting juga. Wah. Lu mungkin akan merespon kayak gue juga kali ya ketika lu melewati jalur Gunung Kerinci ini, apalagi dari pintu riba sampai pos 1, pos 2 gitu. Lu akan bilang, oh ini Gunung Kerinci jalurnya. Oke, aman lah ya, kita bisa nih. Tapi ketika lu udah OTW ke shelter 1, apalagi dari pos 3 ke shelter 1 itu dikit banget bonusnya. Beneran, banyak banget medan yang sulit menurut gua. Tapi itu belum apa-apa katanya. Lu lihat nanti
dari shelter 2 ke shelter 3 kayak gimana jalurnya. Akhirnya gue sampai juga di shelter 1 dan di sini gue sama tim memutuskan untuk menginap 1 malam. Dan besok kita OTW ke shelter 2 dan 3, dan dari shelter 2 ke 3 itu medannya bener-bener sulit banget sampai nggak bisa pakai trekking pole. Besok paginya kita langsung gas lagi, dan ini salah satu jalur dari shelter 2 ke shelter 3 untuk medannya kayak tali gini. webbing sini. Lewat situ kayaknya deh, naikin deh. Tadi kita udah meraba-raba jalurnya. Kayaknya enakan lewat pinggir situ, dan ini ada tali webbingnya. Ini ngebantu banget karena kalau nggak ada tali webbing kayaknya bingung juga kita naik nih. Oke. Enakan megang yang kiri semua ya. Megang yang kanan kalau udah di sini boleh, tapi kayaknya enakan yang kiri semua sambil megang akar. Ini harus lihat jalurnya, banyak yang nyangkut. Apalagi tas carrier yang 70 liter. Kita dapat jalur curam lagi. Kita harus pinter-pinter cari tapakan kaki sama pegangan tangan. Wow. Hati-hati deh. Sok. Setelah melewati jalur ke shelter 3 yang begitu curam dan medannya itu sulit menurut gua, akhirnya gua sampai juga ke shelter 3 dan kita nginep 2 malam di sana. Gak ada hambatan sama sekali, gak ada badai, gak ada hujan. Kita bisa melakukan summit dengan aman. Pakai jaket Arey juga, nanti gua review juga untuk jaketnya yang gua pakai summit. Kita lagi turun dari shelter 3 menuju shelter 2. Bisa lu lihat jalurnya benar-benar curam banget, dan gue masih pakai tas Arey Geyser 10 liter. Kita cari tahu, nanti gue kasih tahu di pos 1 atau pos 2 atau pintu riba gimana rasanya setelah naik Gunung Kerinci dan turun ke Gunung Kerinci memakai tas Arey Geyser 60 liter ini. Sampai ketemu di bawah. Nyampe pos 2 deh. Sekalian aja kita tutup di sini. Ya betul. Kita udah sampai di pos 2 Batu Lumut, karena memang gue sengaja kayaknya mending tag di sini karena takut kemalaman. Ya, takut kemalaman, takut keburu gelap Kita juga. udah jam 6 juga ya. Udah jam 6 kayaknya nih. Ini udah jam 6 ya? Jam 6 ya? Ya betul. Jam 6 kan. Oke, di sini gue mau ngasih testimoni atau kesimpulan memakai tas carrier dari Arey Outdoor Gear serinya Geyser 60 liter. Ini untuk serinya. Si Adi juga sama, cuman memang si Adi lebih berat karena memang ini keperluan syuting ya. Kita bawa stabilizer gimbal. Di sini ada USB-nya juga. Yang pasti ini carrier yang sama, Ya, betul, Geyser 60 liter. Kalau gue bandingkan dengan Atmos, ketika gue pakai Atmos ke Gunung Prau kemarin waktu event si Arey itu kerasa banget pedas di pundak gua. Tapi ini enggak deh. Ya. Ini enggak nih. Nyaman Karena di kan? sini Lebih tebal. tebal, di sebelah sini tebal nih. Untuk si shoulder strapnya atau busa shoulder strapnya nih. Ini kayak tebal dan empuk. Dia ada sirkulasinya juga. Ada sirkulasi juga. Jadi pakai Keringat itu mesh kan, lah dia. iya. Betul. Jadi keringat mudah keserap di sini. Tapi ketiup juga angin karena di sini ada sirkulasi udara di belakang sini. Yang Adi gimana nih? Pengalaman dari bawah kan gitu ya? Dari bawah tuh sampai kita turun lagi, back systemnya kayak gimana? Dari back system sih mungkin gue beban berat banget ya. Lu 2 kali lipat kayaknya dari gua untuk bebannya, beneran. Karena ini ada logistik di sini, ada alat-alat Bagian kamera lah. juga ya. Yang gue rasain sih dari apa? Shoulder back strap. system lah ya. Back systemnya lah ya. Itu enak lah, lumayan lah. betul, betul. Jauh dari apa ya?
yang sebelumnya yang gue array pakai gitu kan. Oh, lu pernah pakai area yang Pernah array cuman serinya lupa lah gitu. cuman Bener, sakit banget lah di sini nih. oh, dibandingin ini lebih baik. Ini lebih baik lah. Ada peningkatan lah. Betul. Ada peningkatan. Dan dari sistemnya. ini dipakai di Gunung Kerinci loh. Iya betul. Jalurnya tuh terbilang sulit. Aduh. Betul. Jadi emang gua ngerasa pedas di pundak ketika pakai Atmos 80 liter di Prau. Ini pakai 60 liter Sea Geyser di jalur Kerinci yang lebih tinggi, dan ini jalurnya luar biasa banget, ada bermacam-macam jalur. Jadi ini lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya tuh menurut gue ini carrier baru, tapi ini kan termasuk seri terbaru deh. Oh, ini terbarunya. Iya, terbaru Geyser itu. Udah banyak yang minta tuh. Dan gua pakai langsung ke Kerinci dan Langsung gua nggak bebas ya? nyesel lah, nggak nyesel sih pakai ini. Betul ya, ini enak sih, enak banget. Maksudnya kalau gua ngerasa pundak gua pedes, kemarin juga kan gua bilang kalau ini emang nggak kerasa pedes di pundak ataupun di pinggang ataupun di punggung gua. Dan kita tunjukin fitur-fiturnya deh. Ayo boleh. Nah, nih. Aja kali Ya, ini aja. Satu aja deh. Nah, ini fitur-fitur singkat aja. Di sini ada untuk gantungan holder tracking pull nih. Ada holder tracking pull di sini ada dua nih. Ada dua tuh untuk holdernya. Di kanan satu, di kiri satu. Jadi kepalanya di sini, terus kakinya di sini nih untuk si holdernya. Nah, di sini ada easy access sebetulnya nih di bagian sini. Cuman karena memang kita takut hujan ya, jadi kita dilapisi pakai trash bag semua nih. Tuh, trash bag semua untuk di bagian dalamnya. Yang pasti kalau emang nggak pakai trash bag bisa ngambil barang-barang yang memang Yang bisa urgent diakses ya, yang urgent yang bisa diakses dari pinggir sampai bawah sini. Jadi di sini ada quick access untuk pengambilan barang-barang yang di dalam. Terus di bagian dalam sini ada Cover juga. rain cover, cuman nggak kita pakai ya Ya, karena nggak hujan. karena nggak hujan juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Nih. Jadi udah include rain cover untuk si Array Geyser ini. Terus yang paling penting lagi di bagian depan sini, kita buka dulu biar kelihatan. Ini ada front pocket yang gede nih, Dew. Gue nyimpen di sini beberapa barang, jadi front pocketnya dari sini ke atas sini, dan ini lumayan besar juga. Tinggal lu buka dari sini. Ini gue nyimpen gaiter, takut tiba-tiba hujan. Ini gaiter untuk tim. Terus di sini gue bawa ponco juga. Di sini gue bawa ponco 3 in 1 juga. Sama di sini ponco buat ini folding bucket kalau tiba-tiba mau ngambil air. Nah, di sini tuh bisa lihat. Nah, ini ruangannya gede nih untuk si front pocketnya. Nah, front pocketnya. Dan bisa lu kencangkan dari sini dan bisa diatur dari sini nantinya nih. Tuh. Untuk penutupannya. Dan di sini ada handle juga nih untuk pengangkatan carrier. Nih, ada handle. Jadi bisa diangkat dari belakang sini atau dari depan sini untuk handle-handlenya. Itu untuk bagian depan. Untuk bagian side pocket gede banget di sini. Ada tali ada tali kompresi di sini. Di sini gue nyimpen tumbler sama tiang flysheet. Ada 2 sama. Di sini sama ya, sama juga. Di sini gue nyimpen sandal, terus shovel sama Presiden air minum di sini. Terus di bagian top lid kita menyimpan di sini beberapa equipment, headlamp, takut kemalaman nyala headlampnya. Terus P3K di sini. Terus di sini masih ada ponco. Karena kita berkelompok, jadi disimpan ponco si Adi di gua. Ini untuk top lid. Tapi untuk top lid ini sebetulnya bisa jadi waist bag ya. Ya betul. Bisa jadi waist bag nih. Buka juga dia. Jadi dibuka dari sini, sama dibuka dari depan. Tuh, bisa jadi waist bag untuk summit. Nih, jadi talinya tuh di dalam sini. Kemarin tuh pengen kita pakai bawa untuk summit, tapi kita udah bawa ya. Iya betul. Tas summit dari Array. Tuh bisa jadi waist bag lah ini. Gini bisa. Jadi si top lidnya ini ya mirip Atmos juga. Ada fitur tambahan yaitu bisa untuk difungsikan sebagai waist bag. Oke. Nah, oke. Menurut gua sejauh ini si Array Geyser fitur-fiturnya mendukung untuk keperluan lu mendaki gunung. Artinya di sini ada front pocket yang besar, ada side pocket 2 juga, ada tambahan waist bag juga, ruangan top lidnya juga gede. Dari kenyamanan gua aman, lu juga aman ya, Dew ya? Betul, aman sekali. Untuk kenyamanan juga aman, paling penting karena dari Kelly itu
Karena dari tas gunung itu paling penting adalah kenyamanan dan fitur-fitur yang mendukung. Yang mendukung. Oke, oke lah kalau Yang emang pas lah, ya benar. Kalau emang lu suka dengan carrier area outdoor gear serinya Geyser ini 60 liter, sikat aja. Udah gua cantumin dan udah lulus nih dipakai ke Kerinci ya dia. Ya betul. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan like sama share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.